Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga baik dan sehat selalu ya. Baik, dalam video ini bertemu lagi dengan saya, Fadli Ramdhani, yang dimana kita akan membahas tentang teks sejarah. Kita akan membahas materi kelanjutan dari materi yang telah kita bahas minggu lalu. Yang mana minggu lalu kita telah membahas tentang teks atau cerita novel sejarah, dari pengertian, ciri-ciri, dari jenis, dan struktur-strukturnya. Nah, kali ini di video ini akan ada pembahasan tentang bagaimana kita menganalisis unsur-unsur kebahasaan dalam cerita atau novel sejarah. Baik, saya akan awali dengan dalil yang dimana dalam surat Al-A'raf ayat 176 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Dengan adanya surat ini, kita sebagai umat Islam dituntut untuk berpikir. Berpikir dalam artian menjadikan sejarah sebagai pelajaran dan peringatan untuk menentukan langkah berikutnya. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan, yaitu analisis kebahasaan cerita atau novel sejarah, yang dimana manfaatnya adalah dapat membantu pembaca untuk memahami lebih dalam tentang konteks sejarah yang digambarkan oleh pengarang atau penulis melalui bahasa dan gaya pencitraan. Lalu ada pun manfaat-manfaat yang lain, yaitu dalam melakukan analisis kebahasaan cerita atau novel sejarah, penting bagi kita untuk mempertimbangkan semua unsur kebahasaan yang digunakan oleh pengarang untuk menciptakan gambaran sejarah yang akurat dan mendalam. Lalu dengan memahami unsur kebahasaan yang digunakan, pembaca juga dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang sejarah yang digambarkan dalam cerita atau novel sejarah. Adapun poin-poin penting yang harus kita ketahui dalam menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah. Yang pertama adalah bahasa khas pada masa itu. Penggunaan bahasa khas ini dapat membantu mengungkap sebuah latar belakang sejarah ataupun novel dalam cerita yang ditulis oleh pengarang ataupun penulis. Yang kedua adalah metafora dan simbolisasi. Metafora dan simbolisasi ini dapat digunakan untuk mencapai sebuah pemahaman pembaca tentang sejarah yang dimaksudkan ataupun yang digambarkan dalam cerita atau novel sejarah. Yang ketiga ada penokohan. Pengarang juga dapat menggunakan bahasa untuk menggambarkan karakteristik, emosional, bahkan sisi-sisi psikologis dari tokoh-tokoh yang ada dalam sejarah ataupun dalam cerita ataupun novel sejarah tersebut. Lalu ada pemilihan kata dan ungkapan. Pemilihan kata dan ungkapan yang tepat dapat mempengaruhi interpretasi pembaca tentang karakter ataupun peristiwa dalam sebuah cerita sejarah. Lalu selanjutnya ada gaya bahasa dan pelengkap cerita, yang dimana gaya bahasa dan pelengkap cerita ini dapat membantu pembaca untuk merasakan suasana sejarah dan bisa memahami konteks sejarah yang dihadapi oleh tokoh-tokoh yang ada pada dalam cerita. Lalu yang terakhir, poin pentingnya adalah penggunaan aksen ataupun dialek tertentu, di mana penggunaan dialek ini dapat mencerminkan konteks sosial dan budaya dalam cerita ataupun sejarah. Nah, baik teman-teman, setelah kita tadi mengetahui tentang manfaat ataupun poin-poin penting yang ada dalam unsur-unsur kebahasaan teks cerita atau novel sejarah, sekarang kita akan membahas tentang apa saja sih unsur-unsur yang ada dalam kebahasaan atau teks cerita novel sejarah. Yang pertama ada kalimatnya bermakna lampau. Nah, kalimatnya ini biasanya ditandai oleh fungsi-fungsi keterangan yang bermakna kelampauan ataupun yang telah terjadi, seperti ketika itu, beberapa tahun yang lalu, telah terjadi, pada zaman dahulu. Nah, contohnya seperti itu. Lalu yang kedua ada konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini adalah kata penghubung yang menyatakan urutan tindakan atau waktu yang biasanya ada dalam cerita atau novel sejarah. Nah, yang ketiga ada kata kerja material.
kata kerja material ini merupakan kata kerja yang berfungsi untuk menunjukkan suatu tindakan ataupun aktivitas yang dilakukan secara nyata oleh partisipan ataupun oleh tokoh-tokoh yang berada dalam cerita ataupun novel sejarah. Nah, lalu yang keempat ada kalimat tidak langsung. Kalimat yang tidak langsung ini adalah kalimat yang ditulis berdasarkan dengan ucapan ataupun orang lain, ujaran orang lain. Jadi kalimatnya ini tidak terjadi secara langsung. Lalu yang kelima ada kata kerja mental. Nah, kata kerja mental ini merupakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan ataupun yang dirasakan oleh tokoh yang ada pada dalam cerita ataupun novel sejarah. Nah, lalu ada yang keenam, unsur yang keenam adalah dialog. Nah, dialog ini biasanya ditulis dengan tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Jadi dialog ini adalah lawan dari kalimat tidak langsung tadi. Nah, yang terakhir adalah kata sifat. Kata sifat adalah kata yang digunakan untuk menyatakan sifat atau keadaan suatu hal, entah itu baik ataupun buruk. Nah, contohnya itu seperti makhluk hidup, benda mati, tempat, cerita, dan novel sejarah. Setidaknya nanti saya akan memahami atau memberikan kalian pemahaman secara langsung di kelas bagaimana contoh-contoh unsur-unsurnya. Nah, sekarang dalam video ini saya akan memberitahu tentang cara menentukan topik cerita atau novel sejarah. Yang dimana cara menentukan topik cerita atau novel sejarah ini hampir sama dengan teks-teks lainnya, entah itu puisi, cerpen, ataupun yang tulisan-tulisan lainnya. Nah, yang pertama itu kita harus membaca semua cerita atau novel sejarah secara teliti dan tuntas. Yang kedua, kita harus menemukan kata kunci yang ada dalam teks sejarah tersebut. Nah, biasanya kata kunci ini akan diulang-ulang, baik itu pada bagian awal, tengah, maupun akhir. Nah, yang ketiga, kita menandai tulisan ataupun kalimat yang penting dalam paragraf yang terdapat pada cerita ataupun novel sejarah. Lalu yang terakhir, cara menentukan topik cerita novel sejarah yaitu dengan membaca insentif dalam cerita atau novel sejarah itu berulang kembali. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Di sini saya ingin menyimpulkan analisis kebahasaan teks cerita atau novel sejarah. Nah, yang dimana materi kebahasaan dalam cerita atau novel sejarah ini merupakan salah satu aspek yang penting untuk dipelajari. Lalu dalam cerita atau novel sejarah, kebahasaan ini digunakan untuk menyampaikan cerita sejarah dengan cara yang menarik dan mudah dipahami oleh pembaca. Nah, baik teman-teman, jadi cukup sekian pemaparan tentang kebahasaan teks cerita atau novel sejarah dari diri saya. Apabila ada kesalahan kata ataupun kata-kata yang tidak enak saya ucapkan di hati kalian, saya meminta maaf sebesar-besarnya karena kekurangan datangnya dari saya sendiri dan kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.